Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya Anfan Anfanani selaku moderator. Pemateri 1 Siska Rizkiana, pemateri 2 Evia Laili Widiawati, dan pemateri ketiga Fatma Mahbubah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang qiraat Al-Quran. Yang pertama, pengertian qiraat Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Siska Rizkiana. Kepadanya kami persilakan. Pengertian qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat Al-Quran menurut bahasa yaitu Al-Quran adalah bentuk jamak dari kata al-qiraah atau bacaan, yakni madhar dari kata kerja qiraat atau membaca. Kata al-qiraat mengandung arti salah satu mazhab atau cara atau metode dalam membaca Al-Quran dari seseorang imam qurra'at atau imam ahli qiraat. Sedangkan pengertian qiraat Al-Quran menurut istilah 1. Menurut Al-Zarqani adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya. 2. Menurut Ibnu Al-Jahari adalah ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Menurut Al-Qatalani merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, i'rab, isbat, dan wasl. Semuanya diperoleh secara keriwayatan. 4. Menurut Al-Zarkasi, qiraat adalah perbedaan cara mengucap lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif atau meringankan, taktil atau memberatkan, dan atau yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, latar belakang timbulnya qiraat Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Evia Laili Widiawati. Kepadanya kami persilakan. Latar belakang timbulnya qiraat Al-Quran. Sejarah qiraat Al-Quran. Zakat zaman sahabat. Sebagaimana diketahui dari disiplin ilmu-ilmu Al-Quran atau umul Al-Quran, khususnya ilmu qiraat, bahwa pada masa Nabi, para sahabat menerima dan mempelajari qiraat atau bacaan Al-Quran dengan berbagai ragamnya. Dari Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat yang masyhur sebagai ahli qiraat adalah Ubay bin Ka'ab, Ibnu Musad, Utsman bin Affan, Abu Al-Darda, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Zaid bin Thabit, dan lain-lain. Dari merekalah antara lain para ahli qiraat dari kalangan tabi'in berbagai penjuru kota mempelajari serta mendalami qiraat. Di zaman tabi'in, ahli-ahli qiraat di kalangan tabi'in juga telah menyebar di berbagai kota. Mereka menyebar di berbagai penjuru kota seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, dan lain-lain. Mereka berpencar sampai muncul para imam qiraah yang masyhur yang mengkhususkan diri dalam qiraat tertentu dan mengajarkan qiraat mereka masing-masing. Zaman 7 qiraat, para qori yang hafal Al-Quran dan terkenal dengan hafalan serta ketelitiannya dan menyampaikan qiraat kepada kita sesuai dengan yang mereka terima dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka ialah imam-imam qiraat yang masyhur yang menyampaikan qiraat kepada kita sesuai dengan yang mereka terima dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka memilih keutamaan ilmu pengajaran tentang kitabullah Al-Quran
Faktor timbulnya qiraat Al-Quran. Meluasnya wilayah Islam, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam serta semakin banyak pula pemeluk agama Islam dari luar kalangan bangsa Arab. Saat itulah qiraat menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu-ilmu syariat yang lain. Perkembangan ilmu qiraat Al-Quran. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 2 Hijriah, tatkala para qori tersebar di berbagai pelosok. Mereka menyampaikan qiraat dari gurunya. Qiraat tersebut diajarkan secara turun-temurun dari guru ke murid hingga sampai kepada imam qiraat baik 7, 10 atau 14. Ragam-ragam perubahan qiraat Al-Quran. Beda dalam iqrab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Beda i'rab dan harokat kalimat sehingga mengubah makna. Perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya dan maknanya berubah. Perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya tetapi maknanya tidak berubah. Perbedaan pada kalimat yang menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya. Perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Dan yang ketiga, macam-macam qiraat Al-Quran dan urgensi mempelajari qiraat Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Fatma Mahbubah. Kepadanya kami persilakan. Macam-macam qiraat Al-Quran dibedakan menjadi dua, yakni dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, yakni 1. Qiraah sab'ah adalah qiraah yang dinisbatkan kepada 7 imam qurra yang masyhur. Yang kedua yakni qiraah asyarah adalah qiraah sab'ah yang ditambah dengan 3 qiraat. Yang ketiga, qiraah arba'ah asyarah adalah qiraah asyarah ditambah dengan 4 qiraah. Yang kedua, qiraah dari segi kualitas. Berdasarkan penelitian Al-Jazari, qiraah dapat dikelompokkan dalam 6 bagian, yakni 1. Qiraah mutawatir, yang kedua qiraat masyhur, yang ketiga qiraat ahad, yang keempat qiraat syadz atau menyimpang, yang kelima qiraat maudhu atau palsu, dan yang keenam adalah qiraat mudarraj. Urgensi mempelajari qiraat Al-Quran. Mana Khalil Al-Qattan dalam bukunya Mabahith fi Ulumil Quran menyebutkan 4 faedah perbedaan qiraah, baik qiraah sahihah maupun tidak sahihah, yaitu 1. Bukti pemeliharaan Allah terhadap kitab sucinya dari berbagai perubahan dan penyelewengan. Yang kedua, meringankan beban untuk umat Islam sekaligus memudahkan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, merupakan bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi keringkasan dan kepadatan makna. Sebab setiap qiraah dapat menyimpulkan hukum syariat tertentu tanpa ada pengulangan lafal, apalagi kalimat dan ayat. Dan yang terakhir adalah penjelasan terhadap qiraah-qiraah yang masih global. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.